Shalom saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Wahyu 4, 8 sampai 11. Sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan dan sukacita di dalam-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, seperti yang saya sebut tadi, saudara dan kekasih hati di dalam Kristus Yesus, sahabat terbaik. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kantate ini tertulis dalam Wahyu pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin ada teman bilang begini, ada vokal grup Bapak, seksi Bapak maksudnya. Lalu saya sudah berdiri, saya mau ikut bernyanyi. Lalu ada penatua yang lain bilang, kau nggak usah dulu ikut kau nyanyi, karena suaramu nggak bagus, suaramu jelek, nanti rusak semua katanya. Dengan berat hati dia pun undur. Dan memang dia bilang sama aku kemarin itu, ya memang suaraku nggak bagus-bagus banget Pak Pendeta katanya. Tapi itu saya pikir saya menggelitik dan sangat-sangat gimana ya. Kalau dia sampai bercerita dan situasi itu sudah lama terjadi, itu artinya suasana itu masih berkesan dalam dirinya. Suasana itu masih tidak dia lupakan dalam hidupnya. Karena memang ada kerinduannya bernyanyi walaupun dia sadari suaranya tidak bagus. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, saya juga sampai sekarang selama jadi pendeta ini suka juga nyari-nyari nats di Alkitab ini, di mana ada yang menuliskan bahwa memuji Tuhan itu, bernyanyi untuk Tuhan itu seperti nama minggu kita, minggu kantate, haruslah dengan suara bagus, harus dengan suara seperti Celine Dion, suara seperti siapa lagi ya, Mariah Carey gitu ya, suara seperti siapa lagi ya, Joy Tobing barangkali ya, atau siapa itu Buru Marpaung itu ya, Miring gitu. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dengan mengatakan, bernyanyilah bagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak pernah menegaskan, Tuhan tidak ingin membatasi, mengkotakkan bahwa bernyanyi itu, memuji Tuhan itu haruslah dengan suara bagus, haruslah dengan vokal yang baik. Tapi firman Tuhan ingin mengajak kita, sebagaimana kekuatan kita, sebagaimana sesuatu yang lahir dari hatimu dengan imanmu, bernyanyi untuk memuji Tuhan dalam kehidupanmu.
Sebab meskipun suara kita bagus, kalau kita tidak bernyanyi dari hati, kalau kita tidak bernyanyi untuk memuji Tuhan, itu sama saja bukan bernyanyi bagi Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita bernyanyi dengan apa yang kita mau. Tapi jauh sebelum itu, sebelum sampai dalam situasi itu, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 4 dan pasal 5 ini berbicara tentang kebenaran sorgawi, di mana Allah yang duduk di atas tahtanya di sorga, satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Dan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini mengungkapkan bagaimana pemandangan sorga itu dan bagaimana situasi sorgawi itu, sebagaimana Allah, sebagaimana Tuhan berkuasa, dan sebagaimana Allah duduk di tahta kemuliaannya. Dan memang kita pasti, bahkan si pengkhotbah pun, siapa yang mau berkhotbah pada hari Minggu atau di dalam ibadah keluarga, pasti akan selalu fokusnya dengan apa yang dikatakan, dan keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu. Kita pasti berpikir di sana ya. Yang pasti benar, perikop ini berfokus kepada penyembahan 4 makhluk dan 24 tua-tua itu. Puji-pujian yang mereka naikkan itu memberitahu kita akan makna ibadah pemujaan yang sebenarnya. Keempat makhluk menyembah sepanjang waktu dengan mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kalimat ini secara sederhana menyampaikan alasan untuk apa kita menyembah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang layak untuk disembah. Sebab dialah pemilik kekudusan itu. Sebab hanya dialah yang sudah ada, dan yang akan datang. Intinya ingin mengatakan, sebab hanya Allah lah kekekalan itu di dalam kehidupan kita. Dan benar, penglihatan ini bersifat eskatologis, yaitu yang senantiasa terjadi dalam realita kekal, realita kehidupan kekal di dalam waktu kita, di dalam kehidupan kita, orang percaya kepada Tuhan. Gambaran 4 dan 24, sekali lagi saya tegaskan, ke-24 tahta dan 4 makhluk itu tidak lain adalah menggambarkan bahwa seluruh isi sorga itu yang diwakili atau digambarkan ke-24 tahta itu, dan seluruh ciptaan itu diwakili oleh keempat makhluk itu tersungkur menyembah dan menaikkan puji-pujian mereka. Artinya apa? Penghuni sorga, siapapun yang berada di dalam suasana sorga itu akan bertekuk, akan tersungkur menyembah dan menaikkan pujian kepada Allah Bapa di singgasananya, di dalam tahtanya. Dan pujian dari segala makhluk itu mengakui kekudusan, mengakui kekuasaan, mengakui kekekalan Allah itu. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat 8 itu, bahwa pujian dari seisi sorga mengakui kedahsyatan Allah. Dan itu terlebih dilihat dari sudut pandang penciptaan, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-11 itu. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Artinya apa? Tuhanlah pencipta, Tuhan sang creator, dan kehendaknya lah, inisiatifnya lah, maka segala sesuatu yang ada di bumi ini dan kehidupan kita bersumber dari Allah Bapa. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan sikap menyembah yang kita lihat di dalam topik kita, di dalam perikop kita pada saat ini, menyembah itu mengungkapkan bahwa kita harus merendahkan diri sampai titik nol. Bahkan dikatakan para tua-tua itu melemparkan mahkota-mahkota mereka di hadapan Allah. Tua-tua itu menggambarkan juga oleh beberapa penafsir adalah orang-orang percaya yang bangkit, yang
tidak mengalami kematian itu dan menjadi penghuni sorga dan menjadi pribadi yang berada di dalam sorga itu. Dan itu diwakilkan oleh mereka, bahwa mereka sujud, merendahkan diri, menyembah, bahkan melemparkan mahkota-mahkota mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa 24 itu 12-nya adalah mewakili para rasul, murid-murid Kristus, minus Judas tentunya, dan 12 suku Israel. Ingin menggambarkan itu adalah orang-orang percaya yang dibangkitkan, orang-orang percaya yang berada di sorga nyata yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Begitulah kehidupan yang digambarkan, begitulah suasana yang digambarkan di dalam perikop kita ini tentang sorga, tentang eskatologis itu dalam kehidupan kita. Ada tersungkur dan menyembah. Apa yang bisa kita lihat dalam tersungkur dan menyembah ini? Yang pertama sekali, ini adalah sikap penghormatan yang tertinggi kepada Allah, sang pemilik kehidupan, dan yang layak menerima kemuliaan itu. Gak ada yang lain. Yang kedua, pujian yang seharusnya dan semestinya dialamatkan kepada Tuhan Allah. Maka pujian itu haruslah bersumber dari hati, haruslah bersumber dari pengenalan yang baik, haruslah dari iman yang seutuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Lalu yang ketiga, Allah itu adalah kekekalan itu. Dan Allah itu melebihi dan menandingi bahkan apapun kekuatan-kekuatan yang ada kita kenal di dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi firman Tuhan menegaskan kepada kita, marilah berkantate, marilah bernyanyi untuk Tuhan. Marilah bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan dan tersungkur bersujudlah di kaki Tuhan. Sebab dialah yang layak dipuji dan disembah dalam kehidupan kita. Saudaraku, bahkan ketika kita pun mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan, lihatlah dan tanyalah hatimu, apakah benar engkau memuji Tuhan atau justru menunjukkan kelebihan kehebatanmu di hadapan Tuhan? Sampai-sampai kita terjerumus kepada mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang saya menggelitik dan saya sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan ada singer atau song leader justru memakai memakai suara 1, 2, 3, 4 begitu, padahal berfungsi sebagai song leader, pemimpin di dalam sebuah ibadah, tapi memakai suara 1, 2, 3, dan 4 atau suara 1, 2, dan 3. Saya suka menegaskan bahwa song leader itu, singer itu, pemimpin pujian, pemimpin nyanyian. Maka cukuplah dengan suara 1. Sebab ini bukan kontes, sebab ini bukan paduan suara. Jangan sampai orang menjadi terganggu mencari atau mengikuti apa yang diliderkan, apa yang ditunjukkannya sebagai pemimpin. Cukuplah pakai suara 1. Tapi kalau bicara tentang vokal grup, bicara tentang kontes, bicara tentang paduan suara, ya itu dibutuhkan. Sebab menjadi singer, menjadi song leader bukan bicara tentang mencuri kemuliaan, mencari pujian akan suaramu yang bagus, tapi ingin menonjolkan bahwa Tuhanlah yang kita puji di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita refleksikan di dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, kantate. Itu adalah bernyanyi, dan bernyanyilah selalu bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Lihatlah, dulu masih ingat sekali, selalu ditegaskan. Lihat loh, di buku nyanyi KKPS selalu dituliskan, litun dosibolis manangar dudingni halat napor saya. Iblis lari mendengar nyanyian pujian orang-orang beriman, orang-orang percaya. Maka tetaplah bernyanyi, agar iblis-iblis di sekelilingmu menjauh dan lari meninggalkanmu. Dan hanya kuasa Allah yang berdiam di dalam dirimu. Yang kedua, Allah lah yang layak disembah dalam hidup orang percaya. Allah lah yang layak dipuji dalam kehidupan orang percaya.
bukan dunia ini, apalagi isinya, apalagi orang-orang yang engkau anggap pantas atau layak untuk dipuji. Tidak, bukan dunia ini dan segala isinya, tapi Allah lah yang layak disembah dan dipuji dalam kehidupan kita. Sebab dialah pencipta dan berkarya atas kehidupan kita, atas kehidupan dunia ini. Yang ketiga, Allah lah, Yesuslah kekekalan itu. Maka sembah dan pujilah Dia, hingga akhirnya kekekalan itu pun akan menjadi milikmu di dalam Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bernyanyi, dan bernyanyi. Memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Memuji dengan hati, memuji dengan iman kami yang sungguh-sungguhnya, yang seutuhnya. Yang hanya kepada Tuhan Yesus saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Enyahkanlah virus-virus ini. Amin.